Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas kapan waktu yang tepat untuk membeli reksadana pasar uang ya, atau reksadana pasar uang ini kita jadiin untuk tujuan keuangan apa aja gitu ya. Nah teman-teman, karena reksadana pasar uang ini isinya ini berupa deposito atau obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dengan resiko yang sangat rendah ya, dan juga return yang paling paling rendah ya di antara jenis-jenis reksadana yang lain, tetapi lebih tinggi dari deposito. Nah, reksadana pasar uang ini biasanya cocok digunain untuk tujuan keuangan atau tujuan investasi yang akan kita capai, atau mimpi-mimpi kita yang akan kita capai dalam waktu dekat atau sekitar 1 tahun. Misalkan di tahun depan kita ada rencana mau menikah nih contohnya ya. Nah, di tahun depan itu pastinya kita harus menabung uang itu untuk rencana menikah contohnya. Nah, pastinya kita nggak boleh menaruh dana itu di instrumen yang beresiko, karena kan nggak mungkin tuh misalkan teman-teman menaruh dana untuk nikah tahun depan itu ditaruh di reksadana saham ini contohnya ya. Nah, reksadana saham ini sangat fluktuatif, meskipun dalam long term mungkin ada yang naik, ada yang turun juga. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, bahkan dalam 1 tahun ini ada yang minusnya ini sampai 16%. Nah, jadi kan nggak mungkin ya nikah teman-teman itu ditunda karena nilai investasi teman-teman itu turun 16%, atau bahkan mungkin kalau 30% akan sangat eh, tidak direkomendasi ya. Nah, pastinya teman-teman harus memilih ini reksadana pasar uang, instrumen yang paling rendah risiko. Nah, karena investasi itu yang penting itu kita harus mengamankan uang kita dulu, baru kita mencari returnnya atau imbal hasilnya. Yang penting uang kita aman dulu. Yang penting kita bisa menabung secara rutin. Mungkin teman-teman kalau eh, punya rencana dalam jangka pendek dan mengambil uang atau menyisihkan dari sebagian dari gaji teman-teman, meskipun di sini returnnya kecil-kecil, tapi ini aman. Atau tujuan keuangan lain misalkan untuk pendidikan anak atau sekolah anak yang tahun depan itu sudah masuk sekolah. Nah, kan nggak mungkin ya eh, sekolahnya anak teman-teman itu ditunda tahun depan, itu kan nggak mungkin ya, nanti pasti ketinggalan itu ya. Nah, jadi intinya ini untuk tujuan keuangan yang dalam jangka pendek, dan kita harus menghindari resiko itu karena kita harus amankan uang ini dulu untuk tujuan keuangan kita dalam jangka pendek ya. Nah, baru ketika teman-teman nanti sudah bisa menganalisa saham ini atau punya tujuan investasi yang sangat long term ya, atau sangat panjang, mungkin 10 tahun, 20 tahun gitu, teman-teman bisa taruh di saham gitu ya. Atau kalau di tengah-tengahnya sekitar 3 tahun bisa taruh di obligasi atau RDPT, reksadana pendapatan tetap. Kalau teman-teman mengikuti prinsip syariah, bisa pilih di menu yang syariah ini. Teman-teman bisa cari reksadana pasar uang yang basisnya itu syariah. Contohnya di sini ada Scorivest Syariah Money Market Fund. Ini pasar uang ya, karena di sini tertulis market fund. Nah, cari yang lain juga. Seperti kalau equity fund ini berarti equity, berbasis ekuitas atau modal ya, atau saham. Ada yang suku atau obligasi yang berbasis syariah, atau surat utang yang syariah, dan lain-lain. Teman-teman bisa sesuaikan dengan tujuan keuangan teman-teman dan prinsip teman-teman ya. Dan mungkin itu yang bisa saya sharing untuk hari ini di video ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman masih bingung, bisa ketik di kolom komentar. Nanti kalau saya nggak jawab, nanti akan saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Sekian dan terima kasih.